wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah MPD, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk memenuhi kesejahteraan ibu hamil. Langkah yang pertama, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Langkah yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Langkah yang ketiga yaitu dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Asupan gizi untuk ibu hamil merupakan faktor yang sangat penting, baik bagi ibu hamil sendiri maupun bagi pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungannya. Biasanya ibu hamil itu cenderung sekali untuk tidak nafsu makan, bahkan sering muntah-muntah pada setiap harinya. Nah, namun sekalipun begitu, ibu hamil tetap perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, apa saja makanan sehat yang perlu dikonsumsi ibu hamil? Nah, apa saja makanan yang sehat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Tentu saja makan makanan sehat yang bergizi tinggi, diantaranya mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, protein. Nah, yang pertama mengandung karbohidrat, misalnya mengkonsumsi nasi atau umbi-umbian ya, atau jagung. Nah, selain itu juga harus memiliki mengkonsumsi vitamin, nah seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Jadi tidak boleh ibu hamil misalnya hanya mengkonsumsi sayur-sayuran saja tanpa misalnya mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi lauk pauk begitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Semuanya harus seimbang antara kebutuhan karbohidrat, vitamin, mineral, dan gizi yang lainnya. Selain itu, zat yang sangat dibutuhkan ibu hamil ialah zat besi. Oleh karena itu, ketika hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah setiap harinya. Tablet tambah darah atau TTD bisa didapatkan melalui puskesmas atau posyandu terdekat. Yang sering sekali terjadi, ibu hamil itu enggan meminum tablet tambah darah. Mengapa? Yang pertama, karena tidak tahu manfaat tablet tambah darah. Yang kedua, tidak suka efek samping meminum tablet tambah darah. Nah, oleh karena itu, perlu dukungan keluarga khususnya suami bagi ibu hamil. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh para suami atau keluarga di rumah untuk ibu hamil? Nah, yang pertama, makan bersama-sama ibu hamil dengan membangun suasana yang menyenangkan. Nah, yang kedua, memperhatikan makanan yang bergizi seimbang untuk ibu hamil. Misalnya, para suami menyediakan makanan atau sayur-sayuran di rumah. Nah, selanjutnya menyiapkan buah-buahan yang bisa dikonsumsi ibu hamil sebelum minum tablet tambah darah untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Selanjutnya, menemani ibu hamil memasak ketika suami atau keluarga ada di rumah. Nah, yang terakhir, bersama dengan ibu hamil atau anggota keluarga untuk membatasi makan makanan yang misalnya terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin, atau terlalu banyak minyak. Langkah yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan selama kehamilan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan agar ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Nah, yang kedua,
Mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, cuci rambut atau keramas. Yang keempat, menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Yang kelima, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Nah, mengapa ibu hamil perlu menjaga kebersihan? Nah, manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya ialah mengurangi kemungkinan kuman yang masuk selama hamil, sehingga mencegah dari penyakit yang menular. Yang kedua, dengan terbiasa menjaga kebersihan selama kehamilan, diharapkan ibu hamil pada saat melakukan persalinan itu dalam keadaan bersih sehingga dapat mencegah infeksi pada saat persalinan. Nah, kemudian harapannya dengan terbiasa menjaga kebersihan selama hamil, itu nanti akan berlanjut pada saat merawat bayi setelah persalinan. Sehingga si bayi itu juga tercegah dari penyakit-penyakit menular. Nah, apa saja peran suami atau anggota keluarga yang dapat dilakukan untuk mendukung kesejahteraan ibu hamil? Nah, yang pertama, memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menyediakan alat kebersihan untuk ibu hamil yang bisa dimanfaatkan. Misalnya membelikan sabun, membelikan sampo ya yang sesuai dengan kesukaan ibu hamil. Kemudian yang ketiga ialah menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan. Ya, misalnya mengajak ibu hamil untuk jalan-jalan sebentar. Selain itu, yang bisa dilakukan para suami juga anggota keluarga yang lain ialah meringankan pekerjaan ibu hamil. Misalnya, pada saat suami tidak bekerja, itu membantu pekerjaan istri di rumah seperti bantu ibu hamil untuk mencuci pakaian, mencuci piring-piring, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika terjadi permasalahan kepada ibu hamil, suami bersegera untuk mengantarkan ibu hamil ke fasilitas layanan terdekat. Namanya siaga, suami siap antar jaga. Nah, kemudian langkah yang ketiga ialah dukungan kesehatan mental kepada ibu hamil. Yang perlu diketahui, ibu hamil itu perlu terus merasa bahagia dan senang. Karena perasaan ibu hamil itu akan berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Waspadai perasaan sedih, khawatir, dan ketakutan yang ada pada ibu hamil. Oleh karena itu, peran anggota keluarga khususnya suami untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama ialah memberikan perhatian kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Kemudian, hal yang juga bisa dilakukan agar ibu hamil merasa senang ialah memuji penampilan ibu hamil. Nah, selain itu, ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan agar ibu hamil terus bisa merasa senang, merasa gembira, dan terhindar dari misalnya perasaan-perasaan negatif seperti sedih, tertekan, terkucilkan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, itu tadi 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, yang pertama ialah mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, serta yang ketiga ialah mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.